Saat naik ke lantai 2 menuju lantai 3, suasananya makin gelap. Cuma ada cahaya dari senter HP saya. Dan benar saja, tanpa sengaja saya melirik ke arah lift. Di sana ada sosok. Air itu saya lempar ke arah ruangan sebelah sambil mengumpat, "Jancok!" Dan seketika suara keramaian itu langsung hilang. Malah jadi hening banget. Tapi ternyata justru setelah itu suasananya makin parah. Di samping kloset yang terhalang dinding penyekat tadi, tepat sejajar dengan posisi saya, terdengar seperti suara kuku panjang menggaruk tembok. Lalu suara itu perlahan merangkak naik ke atas. Refleks, saya langsung menoleh ke atas. Dan di sana sudah ada sosok. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 698. Sedikit lagi 700. 700 episodes. 700 episode. Selamat buat Bruno Fernandes. Wah, 21 assist. dan selamat buat Persib Bandung. Juara untuk ketiga kalinya ya, back to back ya. Iya, kemarin gue mau beli di sini yang bendera yang seginian lah, Persib juara. Emang ada yang segede gitu? Ada yang kecil juga ada. Oh iya? Orang dijual di mana-mana. Wah, Bandung satu hari tanpa aturan lah pokoknya kemarin. Gokil ya, konvoy-konvoynya edan sih. Bener. Teman-teman kita ke Bandung semua tuh buat konvoy. Oke, balik Iya. lagi di podcast Malam Kliwon. Buat teman Kliwon yang pengen jadi narsum, pengen jadi tamu di PMK nih, silakan langsung kontak nomor di bawah ini, oke? Dia, itu dah. Benar. Nah, Kita akan ceritanya. membacakan cerita kiriman teman Kliwon. Dan malam hari ini akan ada 2 cerita ya. Ya. Halo abang-abang, nama saya Yuda dari Batam. Saya mau berbagi cerita soal pengalaman saya tinggal di rumah susun yang bangunannya tuh udah lama banget dan penuh cerita horor dari para penghuninya, terutama soal pocong penunggu lift. Jadi saya dan keluarga pernah tinggal di salah satu rusun di daerah Nagoya, Batam. Wah, di Batam ada Nagoya? Ada ya? Ada. Gedungnya ada 4 lantai dan saya tinggal di lantai 3. Satu lantai cuma ada 8 rumah, 4 di depan dan 4 di belakang. Posisi rumah saya ada di tengah, deket tangga dan lift. Awal pindah sih terasa nggak ada yang aneh, walaupun saya sudah dengar beberapa cerita horor dari penghuni lama. Memang gedung rusun itu kelihatan nggak terlalu terawat. Lift di sana udah rusak lama dan nggak pernah dibenerin. Jadi terbengkalai begitu saja. Bangunannya juga sudah kelihatan tua banget. Ditambah lampu tangganya tuh sering mati. Setelah tinggal sekitar sebulan, baru mulai ada gangguan-gangguan aneh. Waktu itu saya kerja di salah satu restoran yang tutup sampai jam 3 pagi. Sistem kerjanya ada 2 shift. Dan kalau kebagian shift sore, saya baru pulang sekitar jam 3 subuh. Untungnya jarak rumah ke tempat kerja cuma sekitar 300 meter. Nah, dari cerita penghuni lama, katanya ada penunggu di lift rusak itu. Sosoknya tuh pocong gitu. Dia selalu berdiri menghadap lift, diem aja tanpa bergerak. Pertama kali saya lihat itu pas baru pulang kerja dan kebetulan habis shift malam. Sebelum naik tangga, dari jauh saya sudah merasa gak enak karena lampu lantai 2 tuh mati total. Gelap banget, sampai saya harus nyalain senter HP buat ngeliat anak tangga. Pas mulai naik dari lantai 1 ke lantai 2, dalam hati saya terus bilang jangan sampai lihat ke arah lift. Soalnya posisi lift itu ada di tengah lorong yang membatasi bagian depan dan belakang gedung. Jadi mau gak mau, walaupun gak sengaja, tetap bisa kelihatan dari ujung mata. Saat naik ke lantai 2 menuju lantai 3, suasananya makin gelap. Cuma ada cahaya dari senter HP saya. Dan benar saja, tanpa sengaja saya melirik ke arah lift.
Di sana ada sosok pocong berdiri menghadap lift. Mukanya nggak kelihatan karena membelakangi lorong. Tingginya tuh sekitar 2 meter. Kainnya putih, bersih. Dan dia cuma berdiri, diem, tanpa bergerak sedikit pun. Yang tadinya masih santai, saya langsung panik. Saya buru-buru naik tangga lebih cepat dan langsung masuk rumah tanpa nengok lagi. Setelah kejadian itu, sosok pocong tersebut seperti jadi makanan sehari-hari setiap kali saya pulang shift malam. Tapi bukan cuma itu, saya juga pernah diganggu sosok lain. Jadi tepat di depan gedung rusun saya, ada bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Kira-kira sudah 60% jadi lah. Atapnya juga sudah ada. Tapi gedung itu belum dipasang lampu sama sekali. Jadi kalau malam gelap banget. Jaraknya cuma sekitar 20-30 meter dari rusun saya. Dan posisinya bener-bener pas berhadapan dengan rumah saya. Jadi setiap keluar rumah, bangunan itu tuh langsung kelihatan. Suatu malam saya kebetulan sedang libur kerja. Biasanya kalau off saya suka nyuci malam dan jemur pakaian di depan rumah. Waktu itu sekitar jam setengah 12 malam. Semua orang di rumah sudah tidur, tinggal saya sendiri yang masih bangun. Pas lagi nyuci di dalam rumah, mulai muncul kejadian aneh. Kulkas rusak, yang sebenarnya cuma dipakai buat naruh sepatu, tiba-tiba bunyi seperti mesin menyala. Lalu terdengar suara perempuan menangis, tapi suaranya sayup-sayup, seperti dari jauh. Setelah itu ada suara kursi bergeser, bunyi barang jatuh, padahal nggak ada apa-apa. Pokoknya malam itu terasa ramai banget, padahal cuma saya yang masih bangun. Setelah selesai nyuci, saya keluar buat jemur pakaian. Nah, pas mulai jemur pakaian ini, perasaan saya udah gak enak banget. Badan merinding, dingin, dan rasanya seperti ada yang memperhatikan dari jendela gedung depan. Gak lama kemudian, karena penasaran, saya iseng lihat ke arah gedung yang sedang dibangun itu. Dan benar aja, di salah satu jendelanya ada sosok perempuan berambut panjang menutupi wajah, memakai baju putih, sedang bersandar sambil menghadap ke arah saya. Tanpa mikir panjang, saya langsung buru-buru masuk ke dalam rumah dan ninggalin pakaian yang masih ada di ember begitu saja. Setelah masuk pun saya masih berusaha menenangkan diri. Tapi suara-suara aneh itu tetap terdengar. Jujur itu salah satu malam yang paling bikin takut selama saya tinggal di sana. Sejak kejadian itu, saya nggak pernah lagi nyuci malam-malam. Sebenarnya masih banyak pengalaman mistis lainnya selama tinggal di rusun itu. Tapi kayaknya cerita kali ini sudah kepanjangan. Mungkin next time saya share lagi. Terima kasih. Rusun. Di Batam ada nama daerah namanya Nagoya ya. Apa ya inspirasinya ya? Apa ada artinya gitu? Bahasa Batam. Karena kan sangat-sangat Jepang ini ya. Sebuah rusun. Dia nyuci malam-malam tuh sering jadi ini ya. Sering jadi pemicu diganggu sama makhluk halus. Berapa kali kita dapat cerita tuh kalau nyuci malam pasti digangguin. Emang kenapa ya? Kenapa gitu? Nyuci malam terus digangguin gitu. Korelasinya apa? Gak tahu ya. Apa orang lagi nyuci tuh empuk kali buat hantu? Kayak lagi lagi bosoklin nih gitu kali ya. Nyuci mobil nggak ada yang gangguin. Iya, pokoknya kan nyuci baju aja. Iya. Kenapa sama ya? ngejemur. Ada-ada aja. Rusun nih nyucinya berarti di dalam rusunnya atau di balkon gitu atau di mananya? Disebutin nggak Nggak tadi ya? tahu sih dia
Kagak disebutin sih. Mungkin di bawah kali nyucinya. Kalau di rusunnya Kungfu Hustle kan ada satu tempat sendiri tuh di bawah tuh buat MCK gitu kan. Nah ya bareng-bareng ya. Mandi cuci kaskus. Kakus. Kakus tuh apa ya? Ya itu Buang-buang air gitu WC. ya. WC Iya ya, kakus. Bahasa zaman dulu. Gen Z mana tahu kakus apaan. Iya gak diceritain. Nggak diceritain ya. Berarti kalau gitu kan mungkin aja apartemennya yang angker. Soalnya bayangan gue nyucinya tuh ya tetap di area, ya nggak tahu juga sih. Kalau di apartemen kan mesin cuci ya. Kalau enggak ya di dalam Laundry biasanya. kamar mandinya. Biasanya laundry kalau di apartemen mah. Iya. Kagak nyuci. Kalau walaupun jemur ya di balkon. Balkon yang cuma seubrit itu. Ya kalaupun nyuci pakaian dalam dan lain-lain kan di kamar mandi lah gitu. Di mana tuh nyucinya berarti ya, terus digangguinnya tuh gimana gitu. Asumsinya ya jadinya digangguinnya di dalam apartemennya kan, di dalam unitnya gitu. Enggak di luar. Cuma nggak tahu apakah di rooftop, apakah di bawah. Mungkin lagi sepi ya. Kalau rusun kan selalu ramai karena gue 2 kali punya teman di rusun. Yang pertama di Ben Hill, yang kedua di Pasar Rumput. Ramai tuh, nggak sepi. Masa setengah 12 malam rame? Ya maksudnya ada aja aktivitas gitu kan, masih baru yang pulang gitu. Ada aja gitu kehidupan. Gue punya temen tinggal di Lebak Bulus, ada rusun di situ. Anjir serem banget rusunnya. Oh ya mungkin Padahal di dalam komplek apa tuh ya? Black Abri. Komplek kedinasan gitulah, lupa gue. Kayak apartemen The Red coy. Wah anjir. Lampunya Waduh. remang-remang, sumpah. Itu anak Invipop, ada yang tinggal di situ. Gue kaget pas nganterin. Iya. Apartemen The Red. Iya. Atau itu buat syuting The Red di situ. Enggak tahu sih. Oke. Lanjut. Hai Kak, sebelumnya mohon maaf nama saya disamarin. Maaf juga kalau ceritanya nih mungkin masih berantakan. Saya udah lama ngikutin channel ini di YouTube dan Spotify karena suara mas-masnya cocok banget jadi obat tidur saya. Haha. Enaknya aja lu. Kita apa obat tidurnya? Jadi akhir-akhir ini kan ramai soal cerita KKN. Nah saya juga punya pengalaman horor waktu PKL dulu. Walaupun gak seserem cerita KKN dan untungnya gak ada korban juga. Jadi kejadiannya tuh tahun 2012. Waktu itu saya mahasiswa angkatan 2010. Saya kuliah di kampus swasta. Ini gak apa-apa nih sebutin berarti nih kampus nih soalnya nih. Jangan lah ya, pokoknya di kota Jogja lah. Kebetulan jurusan saya tentang tanaman tebu. Jurusannya tentang tanaman tebu. Kebetulan jurusan saya tentang tanaman tebu. Dan satu kelas kami memang berasal dari Jawa Timur semua. Oke. Kami menjalani praktek di kota santri Pasuruan. Tepatnya di tempat penelitian gula. Pesertanya sekitar 8 orang kalau saya nggak salah lah waktu itu tuh. Pengalaman horor pertama saya. Ini adalah pengalaman horor pertama saya dan saya bukan orang yang sensitif terhadap hal mistis. Singkat cerita, kami ditempatkan di sebuah mes milik kantor penelitian tersebut. Ternyata mesnya berupa bangunan tua seperti rumah Belanda. Begini struktur bangunannya. Pintu depan berada di pojok kanan. Lalu masuk ke ruang tamu. Dari pintu depan, lurus lagi ada pintu menuju lorong kamar kami yang berisi 3 kamar. 2 kamar dipakai buat kami, sedangkan 1 kamar paling belakang sudah terkunci sejak awal. Setelah deretan kamar ada kamar mandi. Setelah kamar mandi ada pintu lagi menuju ruang makan. Semoga kebayang ya. Kalau penasaran saya masih punya foto tempatnya. Nah boleh nih Rim, nanti dikontak kalau bisa dikontak ya. Nah tepat di depan kamar mandi ada lukisan seorang wanita Jawa memakai kebaya. Awalnya sih gak kelihatan horor,
Tapi nanti bakal serem, saya ceritain. Kamar mandinya juga terbagi dua. Ada area bak mandi dan kloset yang dipisahkan dinding tinggi banget. Kami nggak tahu di balik dinding itu apa, karena nggak ada akses untuk melihat ke sana. 2 minggu pertama PKL berjalan aman-aman aja tanpa gangguan apapun. Sampai akhirnya, suatu malam sekitar jam 1:30 pagi, saya kebelet buang air besar. Saat itu saya sempat mikir nih, duh, berani nggak ya ke kamar mandi sendirian? Karena semua teman sudah tidur. Tapi karena sudah nggak kuat nahan, akhirnya saya memberanikan diri berjalan cepat menyusuri lorong menuju kamar mandi. Nah, disinilah nih horornya dimulai. Saat berada di kamar mandi, saya mendengar suara ramai dari ruangan sebelah kamar mandi dan dari kamar kosong paling belakang yang tadi saya ceritakan. Suaranya seperti keramaian pasar. Sumpah, jelas banget. Dan ini bukan karena saya masih ngantuk ya. Karena kalau orang udah kebelet banget pasti rasa kantuk tuh hilang tuh. Karena itu pengalaman mistis pertama saya malah memberanikan diri dengan cara yang salah. Kebetulan di tangan saya sudah ada gayung berisi air. Air itu saya lempar ke arah ruangan sebelah sambil mengumpat, "Jancok!" Dan seketika suara keramaian itu langsung hilang. Malah jadi hening banget. Tapi ternyata justru setelah itu suasananya makin parah. Di samping kloset yang terhalang dinding penyekat tadi, tepat sejajar dengan posisi saya, terdengar seperti suara kuku panjang menggaruk tembok. Lalu suara itu perlahan merangkak naik ke atas. Refleks, saya langsung menoleh ke atas. Dan di sana sudah ada sosok wajah menyeramkan dengan seringai lebar, rambut panjang berantakan, dan jari-jari berkuku panjang yang seperti hendak merangkak turun menuju saya. Saya langsung cebok secepat mungkin dan buru-buru keluar dari kamar mandi. Tapi ternyata belum selesai. Begitu membuka pintu kamar mandi, saya kaget. Karena lukisan wanita berkebaya tadi seolah berubah memandang ke arah saya dengan tatapan marah dan menyeramkan. Saya langsung lari ke kamar dan menutup wajah pakai guling. Besoknya saya memutuskan untuk gak ceritain kejadian itu ke teman-teman. Namun sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Kadang ada suara gedoran di jendela kamar. Pernah juga kamar berantakan saat kami pulang dari tempat praktek. Padahal sebelum berangkat selalu kami rapikan dulu. Sampai akhirnya, suatu malam ketika semua sedang tidur, saya tiba-tiba terbangun dan melihat salah satu teman saya sudah duduk bersila tepat di samping saya sambil meraung ke arah wajah saya. Kebayang gak paniknya saya? Saya langsung membangunkan teman-teman lain. Ternyata dia kesurupan. Tapi untungnya berhasil disadarkan oleh teman kami yang lain. Saat masih kesurupan, dia bilang kalau penunggu tempat itu marah karena ada yang mengumpat, seolah menghina penghuni di sana. Saya langsung syok, padahal saya belum pernah cerita soal kejadian di kamar mandi kepada siapapun. Akhirnya saya mengaku dan menceritakan semuanya kepada teman saya yang tadi kesurupan. Saya juga titip permintaan maaf untuk penghuni di sana. Setelah kejadian itu, setiap weekend saya selalu memilih pulang ke rumah karena memang jaraknya masih sama-sama di Jawa Timur. Sekian cerita horor saya, Kak. Maaf kalau panjangan dan gak terlalu serem. Oh, biar makin kebayang saya masih punya foto tempat kejadiannya kalau mau saya spill lewat DM Instagram. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cerita dari pengalaman PKL di Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan tuh kampungnya siapa ya? Inul ya? Iya kalau nggak salah. Iya Inul ya? Nah, Inul. Bener kan Inul Daratista? Pasuruan itu dia. Yang bikin nama Pasuruan terkenal dulu coy. Iya. Kalau nggak salah ya, coba. Bener. Persekapas. Bener Pasuruan. Gue juga familiar sama Pasuruan tuh gara-gara Inul dulu. Gua familiar sama Pasuruan bukan gara-gara Inul. Gara-gara Zahrahan. Zahrahan Krangar. Nah, Iya deh. Persekapas dulu ya. betul.
Masih ada nggak sih? Kemana Persekapas? Masih ada ada ya? Masih ada. Bawa pecut tuh bapak-bapak gendut. Laskar Sakera, bener. Yang gendut Iya, gitu. bawa pecut. Oh itu pendukungnya Persekapas. Iya, tapi kadang ada juga di bonek ya dia. Ya sama-sama Jawa Timur lah. 2 klub dia. Iya, Oh, temenan. Gitu, iya gitu. Oh gitu. Tapi bapak-bapak yang sama. Iya. Oh. Tapi dia berdandan dengan gaya 2 klub itu beda. Lah Badru aja dandan mulu. Gue tiap ke GBK ketemu Badru. Iya, ada mulu kan Badru di mana-mana. Capit-capit owe. Aduh. Temennya Dencil. Iya. Nah ini nih jurusan Tebu nih, kampus Ini swasta. jurusan apa ya? Apa Pertanian kali, pertanian. Jurusan saya tentang tanaman tebu. Nah iya kan bener kan. Pertanian kali ya maksudnya dia. Iya, cuman spesifik Tebu. Lucu ya. Tapi emang dibutuhkan nih begini-begini nih. Jurusan pertanian. Ya, Nah, itulah, pertanian ya, yang urus aja. lulusan pertanian gitu. Nah, itu benar. Tapi udah banyak kok yang sesuai dengan ininya, Apa? sesuai dengan Tupoksi. tupoksinya. Apa? Yang Kementerian Kebudayaan, jelas itu menterinya kan Orang budaya. Orang budaya. Ya. Tuh, banyak yang baru tahu loh. Terlepas dari Masa sih? Lah iya Pak. Mana aja orang-orang. Banyak yang baru tahu kalau Fadlizon itu S3 sejarah. dan memang kolektor benda-benda ini Pak, budaya sejarah gitu. Kalau bicara soal kolektor benda bersejarah, saya no comment dah Pak. Nah itu dah. Terus Takut kalau yang itu, bener. Iya. gitu. Ya kan ini kan akan terus ada regenerasi ke depannya ya. Saya ini aja. Saya tuh menunggu kontestasi politik 20 tahun 20 tahun lagi lah. Kan pasti angkatan-angkatan kita ini. Siapa yang mau memimpin jadi menteri siapa gitu kan. Udah pasti. Nggak usah penasaran. Dari sekarang juga udah kelihatan kok. Nah, itu. Udah balik lagi ke cerita horor. Ini ada satu buah kalimat yang cukup menggelitik saya sebenarnya. Saya cebok buru-buru langsung keluar. Nah, kalimatnya bukan itu, tapi saya langsung cebok secepat mungkin. Berarti kan gitu kalau ada suaranya tuh. Iya gitu kan. Cowboy. Iya. Looney Tunes. Saya cebok secepat mungkin. Kalau cebok biasa kan gini ya. Iya. Nah ini goblok. Tapi itu males ya, maksudnya gue sih nggak kepikiran kayaknya gue akan teriak sih gue. Pingsan atau ya? pingsan Pingsan aja lah. Ditongolin begitu udah nggak kepikiran buat keluar sih, kayak yang kayak darah turun gitu loh. Gitu. Pingsan dalam keadaan belum cebok. Ada kan yang itu waktu itu cerita yang di kos-kosan itu. Itu bukan Purwokerto. Wah itu bukan belum cebok lagi Pak. Itu Iya kan. Yang mawur-mawur keluarnya kan, yang merangkak. cerita- Keluarnya merangkak. Ngeliat Nah, biawak temennya. Itu realnya tuh kayak gitu. Iya. Maksudnya tuh Nggak bakal sempet cebok lagi nggak tuh. bakal. Itu tuh memang kejadian real, logiknya gitu tuh. Taunya, nah itu kan dipisahin tembok tinggi kan, dan nggak ada yang tahu kan kalau di sebelahnya itu apa. Lebih mengerikan ketika ngambil air, hancur, asu dibalas, taunya beneran. Bales lemparan sampo bletak. Taunya beneran Beneran orang nongkrong. Orang-orang lagi kentrungan. Ngaguyur. udah guyur. Iya. Suruh temennya keserupan. Melek mata udah bersila ngeraung. Wah, gitu. Gue panik sih. Ada aja. Dapat update lagi gue dari teman gue. Apa ya, neneknya sama Al. Iya. Aduh. Udah lagi aja. Banyak banget chronicle ini. Baik katanya Al, baik. Terus disuruh makan katanya udah terus. Udah jelasin sama temen gue, enggak nih robot gitu. Enggak, dia tuh baik banget. Nenek selalu diingetin makan. Terus nenek juga udah nanya, kamu udah makan belum? Terus jawabannya apa?
saya tuh nggak makan gitu. Dia lagi diet kayaknya ya gitu. Kasihan anjir. Gimana ya? Itu dia beneran nggak tahu berarti. Udah dikasih tahu dia denial. Astaga. Karena dia udah menganggap Al nih sahabatnya gitu. Gimana ngasih taunya ya? Udah nggak bisa udah. Gitulah nenek Al. Gak ada yang Kasian pernah ngingetin nenek makan, cuman Al doang. Ternyata Al Pacino selama ini. Dikasih pasta. Michael Corleone. Oke, terima kasih teman Kleona sudah berbagi cerita dan sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye bye.